Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan video tutorial saya mengenai analisis FC. Untuk tutorialnya kita lanjut ke penampang melintang, kemudian kita akan membuat koridor, dilanjut ke galian dan timbunan. Yang pertama itu kita bisa membuat assembly, create assembly. Ini untuk penampang melintangnya, kita menamai video terbaru. Untuk assembly type-nya kita bisa memakai undivided crown. Mengapa tidak menggunakan divided? Karena untuk jalannya kita menggunakan jalan 2/2 TT atau 2 jalur 2 arah tak terbagi. Oke, kita akan klik di sembarang tempat karena untuk gambarnya tergolong kecil. Lanjut, kita bisa membuat badan jalannya dengan cara kita klik tool space, sebelah kanan tool space, kemudian kita akan menggunakan lens yang super efficient AOR. Kemudian kita bisa untuk lebarnya kita ubah jadi 3,5, kemudian untuk tebal perkerasannya kita bisa menggunakan nilai 50, 100, 0,100 atau 0,1, kemudian 0,2 dan 0,4. Enter. Kemudian kita bisa klik di titik kuning atau kotak kuning yang ada di sini. Karena ini bagian left, kita bisa ubah side-nya menjadi right. Kemudian kita bisa membuat bahu jalannya dengan cara klik solder extend all. Kemudian untuk lebar soldernya kita bisa ubah jadi 0,5. Kemudian kita bisa ubah 2% ini menjadi 6% sesuai PDGJ untuk kemiringan dari bahu jalan. Kemudian ini kita ubah jadi dialognya kita ubah jadi 0:1. Kemudian untuk nilai perkerasan jalannya kita samakan dengan badan jalan. 0,05, kemudian 0,1, 0,2, yang terakhir ada 0,4. Karena ini side-nya di right, kita klik kita klik lingkaran merah yang ada di sini. Kemudian kita ubah side-nya jadi left. Kita klik bundaran yang ada di sini. Lanjut, kita akan membuat curve, di mana untuk curve yang saya gunakan itu gunakan curve tipe A dengan tegak dengan bukaan. Nah, untuk tampilan fullnya itu seperti ini. Mungkin saya akan mengambil referensi dari gambar assembly yang di sini. Mungkin kita bisa ke curves, kemudian ke curve gutter general, kemudian kita bisa mengecek terlebih dahulu untuk curve-nya, dimensinya berapa. Sebentar. Mungkin kita bisa access terlebih dahulu. Sebentar, mungkin parameter untuk A-nya 100, 250B dan 25. 100, 250. Mungkin bisa kita taruh saja langsung, karena kita bisa mengedit setelah kita menaruh soldernya. Kita pencet, kemudian kita pencet lagi yang ini. Mohon maaf, di sini kita hapus saja assembly ini. Kemudian kita bisa edit secara manual dengan cara kita klik, kemudian ke assembly properties, kemudian kita ke parameter sebelah sini, kita ubah di sini 100, kemudian ini 250.
Kita apply saja. Kemudian kita untuk nilai D-nya sebentar. Nilai D-nya sebentar. Nilai D-nya itu 250. Kemudian nilai E-nya 210. 250 sama 210. Sebentar. 250 150 dan 210. Oke. Lanjut untuk diameter F-nya dan nilai diameternya. 180 dan 350. 180 dan 350. Lalu untuk sub base depth-nya kita bisa ubah sepertinya. Sebentar, kita cek lagi. Bisa kita ubah ke 0. Oke, lanjut. Karena nilai kanannya sudah seperti ini, kita bisa salin ke arah kiri sini. Mungkin bisa di time skip untuk editannya. Nah, berikut merupakan jalan yang sudah terdapat badan jalan, kemudian bahu, dan curb. Dilanjut kita akan membuat drainase. Kita bisa klik bagian yang agak banyak ini, kemudian kita ke trash pipes, kemudian kita menggunakan channel. Lalu untuk channelnya sendiri, kita bisa langsung klik saja, dan kita bisa mengeditnya di sini. Sebentar, enter. Kemudian kita bisa klik, lalu kita bisa edit. Parametersnya kita ubah depth-nya jadi 0,5. Kemudian bottom width-nya kita ubah jadi 0,5 juga. Kemudian untuk side slope-nya kita bisa biarkan. Kemudian untuk leaning depth-nya kita bisa biarkan. Kemudian untuk left extension height-nya kita samain 0,5. Untuk left back slope width-nya kita bisa ubah jadi 0. Kemudian untuk left back slope-nya kita bisa ubah jadi 1000/1 agar drainasenya naik. Kemudian untuk right extension height-nya kita masihin 0,5. Untuk right back slope width-nya karena kita akan membuat ambang pengaman, kita menulis 0,5 di sini. Dan untuk right back slope-nya kita bisa ubah jadi 1000/1 juga. Kemudian untuk side slope-nya sebentar. Kita bisa oke dulu. Kemudian untuk side slope-nya
Side slope-nya kita bisa ubah jadi 0:1. Oke, kita bisa move ke kanan, mohon maaf, ke kanan. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama di sebelah kirinya. Untuk depth-nya kita samakan saja seperti yang sebelah kanan. Nah, untuk left extension height-nya kita samakan. Kemudian untuk left extension height-nya kita jadikan 0,514 karena ada kemungkinan untuk trotoarnya itu mempunyai elevasi kemiringan. Jadi kemungkinan untuk bagian kiri itu terdapat nilai tinggi yang sedikit berbeda dibandingkan nilai drainase di sebelah kanan. Kemudian kita bisa ubah ini juga 100.000, mohon maaf, banding 1. Kemudian ini kita bisa ubah right extension height-nya kita samakan 0,5. Kemudian ini left back slope-nya kita ubah jadi 0. Karena di sebelah curve tidak ada lagi ruang untuk penambahan dari drainase. 1000 banding apply. Oke. Start. Mohon maaf ini belum diganti, ini 0. Apply. Oke, kemudian kita bisa move. Ini juga kita bisa ubah untuk left-nya sama, kemudian right-nya yang kita ubah dengan cara 0,514. Nah, setelah itu kita akan membuat trotoar dengan cara kita akan mencari sebentar. Bukan, kemudian basic bukan, curve. Untuk urban sidewalk kita bisa ubah untuk side-nya kita ubah jadi 0,5. Ini untuk bagian left kita taruh di sini. Sebentar kita kasih titik. Oh iya, sebentar. Untuk side slope-nya kita ubah sebentar. Bisa 1. Bentar, mungkin kita bisa lihat dari nilai drainase sebelah sini. Itu propertiesnya berapa? 0,7. Oke. Ini 0,7 urban sidewalk. Kita ubah jadi 0,7. Dan sebelah kanan itu juga sama. Karena tadi side-nya ubah jadi left, kita ubah jadi right. Dilanjut, karena jalan kita sudah selesai, kita bisa enter, kemudian kita akan membuat daylight untuk
perhitungan koridor dan juga galian timbunannya. Kita menggunakan daylight yang general, kemudian kita ubah, karena setnya right, kita pencet saja di sebelah kanan sini. Kemudian nilai left di sini. Nah, sudah didapat nilai penampakan bintang sebagai berikut. Kemudian kita akan membuat koridor dengan cara klik koridor di bawah profile koridor, kemudian kita bisa membuat koridor satu video. Kemudian untuk koridor stylenya kita abaikan, kemudian kita gunakan Astraze FT video yang kita sudah buat sebelumnya. Kemudian untuk profilnya kita menggunakan alignment video yang sebelumnya saya sudah buat. Kemudian untuk assembly-nya menggunakan penampang melintang satu video terbaru yang saya buat sebelumnya juga. Untuk target surface-nya kita ubah jadi contour 1, kita oke. Kemudian apply, kemudian rebuild to corridor, lalu oke. Nampak sudah kelihatan koridornya. Dilanjut untuk membuat sampel line, kemudian ke kanan, lanjut Astraze FC, kemudian kita biarkan saja untuk tampilannya, lalu oke. Lalu kita mengklik kotak yang ini, kemudian kita memilih Bearing of Station. Kemudian untuk meter ini kita bisa ubah menjadi 50, 100. Nah, untuk add range start dan add range end-nya kita bisa true, tapi ini tergantung dari teman-teman. Kalau semisal mau memperlihatkan horizontal geometry points atau critical station yang memperlihatkan spiral elevasi, kita bisa ubah false-nya ini menjadi true, atau kita bisa mengubahnya menjadi true saja semua dulu. Oke, kemudian kita bisa klik kanan di sembarang tempat. Lanjut, kita akan membuat section views corridor. Untuk section views corridor, kita bisa klik section views, create multiple views, kemudian kita bisa klik create section views. Didapat nilai timbunan dan nilai galian sebelum nilai galian dan nilai timbunan dari koridor ini. Untuk timbunan mungkin bisa dilihat dari sebelah sini, ini terlihat timbunan tanah yang ada di sini. Namun kita belum mengetahui volume tanah yang akan ditimbun di sekitaran sini. Dan juga untuk nilai cut-nya atau cut fill-nya kita bisa lihat dari sekitaran sini. Lanjut, kita akan membuat koridor galian dan timbunan. Yang pertama itu kita bisa klik yang ini, kemudian kita bisa koridor surface, dilanjut untuk nilai ini. Kemudian untuk tanda plusnya kita akan klikkan, kemudian untuk add as brick lainnya kita bisa centang. Kemudian untuk boundaries kita bisa klik kanan di sebelah sini, lalu add automatically, kemudian kita cari dialog yang biasa. Lalu oke, lalu rebuild ke koridor. Kemudian kita akan membuat kontur baru untuk galian timbunannya. Yang pertama kita bisa membuat konturnya di surface. Create surface, kemudian untuk surface-nya kita bisa ubah namanya menjadi kontur 2. Lalu untuk stylenya kita bisa ubah menjadi 1 dan 5 desain. Oke. Kemudian oke lagi. Lalu untuk nilai kontur 2 videonya kita bisa plus, kemudian kita bisa pencet tanda plusnya, kemudian kita bisa boundaries, klik kanan, kemudian add. Lanjut, untuk type-nya kita bisa jadi hide, kemudian kita oke. Mohon maaf, kita harus paste terlebih dahulu konturnya di sebelah sini, karena konturnya ini masih kontur 1, atau kontur yang awal-awal. Edit, kemudian kita paste surface, kita klik kontur 1. Didapat nilai kontur 2 yang ada di warna merah-merah yang ada di sini.
Lanjut kita ke boundaries, kemudian kita ke add, lalu tabnya hide, oke. Kemudian kita bisa klik di sembarang tempat atau menuliskan nilai surface atau S. Kemudian enter, kemudian klik kanan lagi, dilanjut nilai koridor 1 video. Lanjut, kita akan menghapus sampel line yang kita sudah buat. Sampel line yang pertama, yang pertama itu kita mengklik tanda plus alignment-nya, kemudian kita ke center line alignment, kita klik plusnya, kemudian kita akan menemui Astraza FC video, kita klik lagi, kemudian ada nilai sample line group, kita klik lagi. Dapat SL line yang pertama, kita delete saja. Yes. Dilanjut, kita akan membuat sampel line baru, di mana untuk sampel line baru hampir sama stepnya seperti yang sebelumnya, di mana untuk membuat sampel line yang baru, kita mengklik sampel line yang ada di sini, kemudian kita klik kanan, lalu terdapat nama Astraza FC video, kita okein. Kemudian untuk stylenya yang existing ground, yang semuanya namanya existing ground, kita ubah menjadi finish ground. Oke, kemudian kita akan mengecek lagi untuk by of station-nya apakah sama. Sama, bisa kita okekan, lalu kita klik kanan di sembarang tempat. Lanjut, kita akan define material, atau mohon maaf, compute material. Kita bisa mengklik compute material yang ada di sebelah kanan volume report ini, kita akan klik OK. Kemudian untuk EG-nya kita bisa ubah menjadi kontur pertama, lalu untuk datumnya kita bisa ubah menjadi koridor video. Oke, kemudian kita bisa menampilkan galian dan timbunan yang ada di sini dengan cara kita bisa mengubah section views-nya menjadi create multiple views. Kemudian kita bisa klik lagi SL collection 2-nya, kemudian untuk section view tabelnya kita bisa add, lalu create section views. Kemudian kita bisa klik yang di sebelah sini. Didapat nilai volume dan galian timbunan seperti berikut. Untuk yang warna hijau ini merupakan timbunan, dan untuk yang warna merah ini merupakan galian dari tanah tersebut. Lanjut, kita bisa buat tabel dari total volume tabelnya. Kita bisa klik total volume tabel, lalu OK. Lalu kita bisa mengklik di daerah sembarang, namun usahakan di bawah tabel ini agar memperjelas total volume tabel yang diberikan. Lanjut, kita bisa mengekspor volume tabel tersebut dengan cara kita bisa klik volume report di atas total volume tabel. Pastikan untuk SL collection-nya, SL collection 2 yang kita tadi sudah buat. Lalu OK. Berikut merupakan nilai volume report galian dan timbunan dari jalan tersebut. Dilanjut, kita bisa menampilkan diagram Mash-Hall. Untuk diagram Mash-Hall sendiri itu merupakan diagram yang berhubungan langsung dengan volume tanah dan timbunan. Bisa dilihat dari sini, untuk volume dari galian dan timbunannya itu tidak terlalu mencolok. Itu menandakan nilai video Mash-Hall diagram ini, nilai galian dan timbunannya itu relatif dikit atau relatif sedikit. Lanjut, kita bisa memperlihatkan perspektif pengemudi untuk jalan yang kita sudah rencanakan, di mana untuk perspektif pengemudinya itu kita bisa klik drive, kemudian kita bisa mengklik alignment vertikal yang ini. Lalu kita bisa play jalan kita dan didapat perspektif jalan, perspektif drive atau driver ketika pengemudi melewati jalan yang sudah kita buat. Mungkin bisa kita percepat. Baik, mungkin sekian dari tutorial yang saya sudah berikan. Mungkin dari tutorial ini kita bisa lanjut ke tutorial SCS pada part selanjutnya. Sekian dari tutorial yang saya paparkan. Terima kasih.